Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube aku, Eli Mailinda. Yang baru nonton, jangan lupa di like, subscribe, dan komen di bawah. Guys, kali ini aku mau sharing nih cerita ke kalian tentang apa aja sih keuntungan kerja di Bank BUMN. Nah, buat kalian yang kemarin daftar FHCI BUMN, mungkin video kali ini bisa kasih informasi ke kalian dan bisa menjadi pertimbangan kalian. Nah, untuk yang pertama-tama yang mau aku sampaikan ke kalian, maupun kita mau dikerja dimanapun, di perusahaan swasta kah, atau BUMN kah, atau BUMD kah, semuanya punya plus dan minusnya. Di video aku kali ini, aku hanya ingin sharing ke kalian tentang keunggulan kerja di Bank BUMN. Apa aja sih keunggulan itu? Simak videonya ya. Sebagai ex Bank BUMN, aku ingin nge-share ke kalian tentang pengalaman aku kerja di Bank BUMN tersebut. Mungkin di sini sebagian teman-teman udah ada yang tahu kalau aku ini ex Bank BUMN mana ya. Nah, di channel-channel YouTube aku sebelumnya juga aku sering edukasi tentang bank tersebut. Nah guys, aku mau cerita untuk pengalaman selama 2,5 tahun ya, kurang lebihnya aku di Bank BUMN kemarin. Nah, itu kebetulan setengah dari 2,5 tahun itu aku itu ngalamin pada masanya corona atau COVID-19 masih di Bank BUMN tersebut. Nah, pada masa COVID itu banyak sekali yang kita tahu di perusahaan-perusahaan lain atau di perusahaan swasta lain itu banyak banget pemecatan karyawan. Nah, salah satu keunggulan Bank BUMN atau di perusahaan BUMN itu, alhamdulillahnya di kami gitu, di perusahaan tersebut, di Bank BUMN tidak ada pemecatan karyawan. Malah setiap bulan atau beberapa bulan sekali itu selalu ada rekrutmen baru untuk anak-anak yang baru. Jadi dia selalu memasukkan karyawan-karyawan barunya di masa pandemi itu. Di perusahaan lain banyak pemecatan, tapi di perusahaan BUMN itu malah ngerekrut lagi gitu. Jadi aman gitu, tidak ada pemecatan. Kemudian pas masa corona atau pas masa pandemi itu kita dapat supply seperti masker, terus obat-obatan, vitamin, susu, dan juga sarapan serta makan siang. Kalau sebelumnya itu kita tidak dapat makan siang, hanya dapat uang makannya saja. Tetapi jika pandemi atau corona, pada masanya corona kemarin itu, jadi kami dapat double. Jadi makan siangnya dapat, sarapan paginya dapat, uang makannya juga tetap dapat, dan segala vitamin, masker, susu, dan lain-lainnya itu selalu disuplai. Jika salah satu karyawannya terkena COVID, itu makan siangnya juga tetap disuplai dari kantor, terus dikasih vitamin itu tetap. Jadi kebagian vitamin susunya itu tetap ya, karena itu memang jatah per kantornya, itu akan diantar sama drivernya. Nah, terus untuk disuplai juga untuk buah-buahan, karena kan kalau jika kita terkena COVID kan kita butuh makanan dan asupan itu yang sehat dan bergizi. Jadi teman-teman, itu pengalaman dan yang saya rasakan selama saya bekerja di perusahaan BUMN, khususnya di Bank BUMN selama masa pandemi. Jadi untuk makanan, untuk vitamin, dan kesehatan kita itu sangat diperhatikan dan sudah terjamin oleh perusahaan tersebut. Kemudian teman-teman, untuk benefit lainnya, karena posisi saya memang ada di frontliner saat itu, jadi yang saya dapatkan yang pertama itu otomatis ya, kita dapat gaji pokoknya. Yang kedua adalah tunjangan grooming. Jadi karena saya berada di frontliner yang setiap harinya berinteraksi sama orang, jadi kan penampilan itu harus diperhatikan, jadi memang dapat tunjangan groomingnya. Jadi tunjangan grooming ini kita dapat setiap bulannya dan per tahunnya juga dapat. Kayak gitu. Yang ketiga itu adalah uang makan ya teman-teman. Uang makan kita juga dapat. Dan selanjutnya itu ada uang tahunannya. Uang tahunan itu yang karena saya itu Bina BNI, jadi disebutnya itu uang prestasi. Uang prestasi udah pasti kita dapatkan. Dan kalau untuk karyawan tetapnya itu kalau kita kan uang prestasi itu cair setiap kita pas setahun kita masuk ya. Kalau misalnya kita masuknya bulan Juli, kita akan dapatkan lagi uang prestasi itu di bulan Juli. Tetapi untuk para karyawannya atau pegawai tetapnya itu, dia akan mendapatkan bonus tahunan. Jadi setiap
eh, tahun baru atau sesudah tahun baru itu dia akan cair bonus tahunannya tergantung sama keuntungan perusahaan yang kita dapat. Kalau misalnya perusahaan yang perusahaannya memang bagus targetnya di luar ekspektasi dan berkali-kali lipat, itu bonus tahunannya juga akan lumayan banyak, dan itu tidak berpengaruh sama yang statusnya Bina BNI ini. Nah, kalau statusnya Bina itu kita tidak berpengaruh sama pendapatan untung ruginya perusahaan, tetapi kita sudah pasti dapatkan dari ketentuan si uang prestasi kita tersebut, kayak gitu teman-teman. Dan yang selanjutnya yang kita dapatkan adalah tunjangan kesehatan. Nah, tunjangan kesehatan untuk Bina atau yang magangnya ini hanya dapat BPJS. Namun untuk pegawai tetapnya dia mendapatkan juga, karena saya bekerja di bank BUMN itu yang di teman-teman yang sudah tahu itu adalah BNI. Jadi BNI si pegawainya itu mendapatkan asuransi atau tunjangan kesehatan dari BNI Life. Jadi yang akan kita dapatkan selama kita bekerja di perusahaan BUMN itu tidak hanya gaji pokoknya aja, tetapi tunjangan-tunjangannya juga kita akan dapatkan, dan bonus tahunannya juga akan kita dapatkan setiap tahunnya. Seperti itu, karena saya pernah bekerja di salah satu perusahaan swasta ya teman-teman sebelum saya di BUMN, dan saya hanya mendapatkan gaji pokok saja, tidak ada tahunannya dan lain-lain. Stok benar-benar gaji pokoknya aja. Itu pada tahun 2018, dan saya tidak mendapatkan dari jaminan kesehatan. Tetapi setelah saya di BUMN, setelah saya bekerja di bank BUMN khususnya di BNI, saya mendapatkan hak-hak lain gitu, tidak hanya gaji. Jadi worth it banget sih teman-teman. Kalau memang teman-teman yang ada berminat atau ingin melamar di pekerjaan BUMN, itu menurut saya worth it. Memang untuk bekerja itu tidak menjadikan kita kaya ya teman, tapi bagi saya atau menurut saya di bank BUMN ini cukup untuk hidup gitu, semuanya kita dapat. Jadi untuk kesehatannya kita dapat, untuk tunjangannya kita dapat, untuk bonus tahunannya dan gajinya kita dapat. Dan sepengetahuan saya dan yang saya tahu, untuk pegawai tetapnya itu setiap tahunnya akan dapat bonusnya itu minimalnya 4 kali gaji dari gaji pokoknya mereka. Kalau saya kan Bina ya, waktu posisi saya di bank BUMN itu. Nah, kalau untuk pegawainya itu minimalnya 4 kali gaji dari gaji pokok mereka. Kalau misalnya gaji pokok mereka adalah 5 juta, berarti 5 juta kali 4 itu udah dapat 20 juta, yang pastinya yang paling sedikitnya yang udah pasti mereka dapat setiap tahunnya. Seperti itu. Jadi lumayan kan gaji untuk hidup sehari-hari. Terus misalnya kalau uang tahunannya, bonus tahunannya bisa untuk kita nabung atau bisa untuk kita beli sesuatu. Kemudian ada lagi nih teman-teman bonus selain bonus tahunan, tunjangan dan lain-lain. Kita itu akan diajak jalan-jalan setiap tahunnya. Wow, kebetulan waktu aku masuk itu benar-benar 2 tahun tok itu pandemi. Cuma karena kemarin sudah berhenti pandemi, jadi teman-teman aku yang masih di BNI itu jalan-jalan ke Bali itu yang ditanggung sama perusahaan. Jadi lumayan banget kan teman-teman. Jadi worth it lah kalau kita memang ingin bergabung dan bekerja di BUMN. Perusahaan BUMN tersebut juga khususnya di bank BUMN, kita tuh sering banget ada perlombaan. Jadi ada lomba untuk buka tabungan Tapenas, segala tabungan macam-macam. Jadi setiap bulannya itu beda-beda challenge ya teman-teman. Jadi yang menang challenge-nya itu akan mendapatkan uang tambahan, misalnya 5 juta kah, 4 juta kah, atau bahkan iPhone 13. Kemarin udah ada yang dapat. Jadi memang challenge-nya itu banyak, nggak hanya uang dari gaji aja yang kita dapatkan. Jadi kalau teman-teman bisa ingin mendapatkan uang tambahan dari gaji, teman-teman bisa ngikutin challenge-challenge tersebut. Nggak hanya untuk buka tabungan dan lain-lain ya, tapi challenge dari TikTok, challenge dari media sosialnya juga ada. Mungkin info dari aku, sharing dari aku cukup sekian. Semoga membantu teman-teman yang lagi cari informasi tentang perusahaan BUMN atau yang sedang melamar dan sudah melamar di BUMN. Semoga teman-teman mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.